Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Kembali lagi kita di podcast Klinik Harum Medika, solusi sehat keluarga Anda. Guys, kembali lagi sama saya Desi. Di sebelah saya dengan salah satu apoteker kami di klinik, yaitu Kak Mentari. Untuk tema kali ini kita akan membahas cara penyimpanan obat di rumah. Terus obat-obat apa aja sih yang kita perlukan sebagai pertolongan pertama kita di rumah, khususnya untuk teman-teman atau ibu-ibu yang punya balita, anak kecil. Obat apa sih yang perlu kita sediakan di saat anak kita misalnya tiba-tiba demam tinggi ya, dan sebagainya. Oke, kita langsung aja. Apa kabar Kak tadi? Alhamdulillah Mbak Desi sehat. Kita langsung aja ya Kak, kita masuk ke tema nih. Obat-obat apa aja sih Kak yang harus kita sediakan di rumah sebagai pertolongan pertama kalau salah satu anak kita atau keluarga kita sakit? Sebenarnya buat nyetok obat di rumah tuh wajib sih Mbak ya. Mau punya anak kecil atau enggak pun itu wajib ada nyimpan, karena banyak penyakit yang mungkin muncul tak terduga nih, kayak biasanya kan diare tuh, terutama tuh kalau misalnya malam hari diare, kalau kita nggak punya stok obat kan susah ya mau keluar. Jadi ada beberapa jenis obat yang memang wajib di stok, kayak obat pereda demam, pereda nyeri gitu kan, terus obat batuk pilek, obat diare, terus bisa juga kayak aromaterapi tuh Mbak. Nah kayak obat demam atau nyeri itu paling enggak kita sedia paracetamol atau ibuprofen, kan itu juga udah bisa buat meredakan nyeri, kayak sakit kepala, sakit gigi, tuh asam mesenama, paracetamol, ibuprofen yang umum aja. Terus kayak misalnya obat flu dan batuk yang umum aja, kayak misalnya grip atau dekolsin, dekolgen kayak gitu. Kalau obat diare, enterostop, diatap atau diapet, nah kan juga ada tuh yang sirupnya juga buat anak kan. Sama perlu juga tuh Mbak antiseptik buat luka. Yang kayak gimana tuh Kak? Nah Biasanya kita di rumah tuh ada kayak kotak P3 gitu kan? Ya, itu boleh tuh diisi, kayak yang paling harus ada itu ya betadine atau Hansaplast, terus juga ada Rivanol, Kapas. Nah itu tuh wajib ada, karena ya pertolongan pertama lah buat kayak luka sayatan atau luka memar atau apa segala macam kayak gitu. Terus aromaterapi juga penting Mbak, kayak minyak kayu putih atau fresh care, sama obat-obat gosok kayak minyak-minyakan, krim-krim gosok. Kadang kan kalau misalnya kita pegel di rumah atau apa tuh, nah itu tuh boleh disimpan juga. Obat ini juga perlu obat mual muntah sama obat MAH. Kayak obat mual muntah tuh Kak, biasa kan orang mual muntah gitu kan, kayaknya saya MAH nih, pasti beda lah kan Kak. Iya. Itu tuh apa tuh Kak yang harus disediain untuk khusus obat mual dan muntah? Kalau obat mual dan muntah kayak boleh di stok domperidol. Domperidol kalau misalnya mual muntah. Terus kalau misalnya emang ada riwayat MAH juga boleh tuh di stok, paling enggak kayak golongan atas itu Mbak, kayak Roma, Milanta, nah yang kayak gitu tuh. Itu sih Mbak Desi kalau buat obat-obat yang umum yang boleh di stok di rumah. Stok di rumah berarti nanti kita tinggal bedain lagi ya Kak, yang mana untuk yang dewasa, anak gitu ya. Selanjutnya nih Kak, itu kan banyak tuh macamnya, ada yang sirup, ada yang tablet, mungkin ada yang harus di dalam freezer atau kulkas gitu kan. Saya mau nanya gini Kak, cara penyimpanan obat yang baik dan benar di rumah agar obat tuh ibaratnya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau penyimpanan obat tuh masing-masing bentuk sediaan tuh beda ya Mbak. Sebenarnya kenapa sih obat tuh perlu disimpan dengan cara yang baik dan benar? Karena pertama supaya efektivitas obatnya tuh tetap sesuai dengan yang diharapkan kan. Karena kalau misalnya salah dalam penyimpanan itu tuh bisa menurunkan efek dari obatnya, atau malah bisa buat obatnya tuh jadi rusak. Dan kalau kita minum tuh jadi nggak punya efek, percuma gitu kan. Nah kalau secara umum ya obat tuh penyimpanannya yang pasti harus terhindar dari matahari, terus di tempat yang kering, jangan yang lembab, sama hindari dari jangkauan anak-anak kan. Nah tapi ada memang cara penyimpanan khusus
masing-masing bentuk sediaan. Kalau misalnya sirup, sebenarnya sirup tuh kan selama ini yang orang tahu kan simpannya di kulkas kan. Iya, kayak di rumah tuh kayak kebanyakan tuh kayak misalnya ada gitu kan, dia nyimpan udah diminum, disimpannya di kulkas. Nanti di saat dia mau minum dikeluarin lagi dari kulkas. Itu sebenarnya bagus gak sih untuk jenis obat kayak sirup gitu? Sebenarnya kalau sirup tuh nggak perlu di kulkas sih mbak. Nggak Justru perlu kalau kulkas ya? misalnya di kulkas tuh kadang mbak lihat kan kalau misalnya obat sirup yang udah dibuka disimpan di kulkas, malah di ujung pinggiran ini nih jadi kayak ada gula yang Iya, mengkristal kayak tuh. kayak Nah sebenarnya nggak perlu, cukup disimpan di suhu ruang aja. Yang penting tuh nggak terkena matahari langsung gitu. Terus kayak kalau tablet sih ya yang kita tahu sebelum dibuka dari kemasan ya masa penyimpanannya sesuai dengan expirednya. iya nih kak, nyambungin yang obat expirednya. Di situ kan biasa tuh kita tertulis ED-nya gitu kan, ED-nya yang misalnya bulan September sampai September 2027. Terus ada juga salah satu obat yang nyantumin tanggal nih 30 Desember 2029. Itu tuh jangka masa waktunya tuh gimana sih tuh kak, kita cara baca ED? Kan banyak orang nggak tahu nih. Biasanya ada yang kayak orang awam bacanya Desember sampai 2029, berarti ini tanggal 1 Desember udah nggak boleh dipakai, obatnya harus dibuang gitu. Itu tuh cara bacanya gimana sih mbak sampai yang ada tertera tanggalnya itu? Memang kalau buat expired obat itu ada yang menuliskan tanggalnya juga, ada yang cuma menuliskan bulan sama tahun. Kalau misalnya di situ cuma tertera bulan sama tahun, berarti obat itu masih boleh digunakan sampai batas akhir bulan itu mbak. Jadi kayak misalnya Desember 2027, berarti sampai tanggal 31 Desember masih boleh. Batasnya sampai 31 Desember. 31 Desember ya. Kecuali obat yang udah menuliskan tanggalnya. Iya, kan ada beberapa obat yang Iya. ada tanggalnya. Berarti misalnya tadi 27 Desember 2027, berarti sampailah di tanggal 27 Desember itu obat terakhir boleh dikonsumsi. Ya, Tapi dilihat lagi mbak, kalau misalnya tidak terdapat perubahan atau misalnya obatnya tidak rusak, itu masih boleh. Tapi kalau misalnya sebelum masa expirednya, pas kita buka nih kayak biasanya warnanya tidak kayak gini loh. Nah sekali pas ini nih dibuka warnanya udah beda, atau ada biasanya yang warnanya tuh bagus tiba-tiba ada bintik-bintik, atau kapsul tabletnya jadi agak rapuh. Nah berarti itu tuh salah satu indikasi kalau udah rusak nih, jadi lebih bagus nggak usah digunakan walaupun masa expirednya tuh masih panjang. Terus tadi Mbak Desi cara penyimpanan obat ya? Yang tablet tadi sampai yang tablet. Ada lagi nggak sih mbak ciri-ciri apa cara penyimpanan obat yang khusus selain tablet sama sirup? Biasa kan kayak om tuh kan ada insulin. Suntik insulin itu cara nyimpannya itu gimana sih yang baik? Insulin kalau misalnya belum dibuka itu simpannya di kulkas. Di kulkas. Simpan di kulkas. Tapi kalau misalnya insulinnya udah dipakai, udah dibuka, itu nggak perlu simpan di kulkas, nggak cukup di suhu ruang aja. Itu di kulkas yang freezer atau kulkas yang biasa bawah. aja? Yang biasa. Suhunya 2-8 sih biasanya. Bukan di freezer ya? Bukan. Terus kalau insulin itu kalau misalnya udah dibuka, jangka simpannya itu cuma 28 hari. 28 hari. Jadi kalau misalnya kan kadang ada orang yang pakai dosisnya cuma sedikit nih, jadi dalam waktu sebulan tuh masih ada kok sisanya gitu. Nah itu tuh sebenarnya terhitung 28 hari setelah dibuka kemasannya. Jadi kalau misalnya masih ada ya udah nggak usah dipakai lagi gitu. Terus kayak banyak nih yang tetes mata, tetes telinga itu tuh, nah itu kan sebenarnya ada masa penyimpanannya ya mbak. Kalau misalnya masa penyimpanan nih apa ya bahasanya tuh beyond use date kan. Jadi walaupun ada tanggal expirednya, tapi obat-obat tertentu tuh kalau udah dibuka tuh udah beda masa penyimpanannya. Kayak tetes mata atau tetes telinga itu kalau misalnya udah dibuka maksimalnya itu 28 hari mbak. 28 hari. Kecuali tetes mata yang mini dose tuh, atau mini dose yang kecil. Nah kalau mini dose itu kalau udah kebuka dia cuma 3 kali 24 jam. 3 kali 24. Yang 28 hari itu berarti untuk jenis obat tetes mata yang umum ya? Iya, yang botol yang biasa. Betul, berarti 28 hari. Lewat dari itu walaupun isinya masih banyak, lebih bagus nggak usah dipakai lagi. Iya, nggak usah dipakai. Karena kan kita nggak tahu tuh kita nutupnya rapat atau enggak, takutnya terkontaminasi sama bakteri apa segala macam kan, apalagi mata tuh sensitif ya. Iya. Sama ini juga mbak kadang tuh sirup yang
yang kayak antibiotik kan itu karena kita ngelarutin sendiri kan. Oh iya, Nah itu tuh beda juga dengan kalau sirup yang pada umumnya kan bisa kita lihat tuh kadang di kemasan botolnya tuh ada tertera ada pengawet atau enggaknya. Kalau misalnya tertera ada pengawet atau misalnya sih pengawet yang pada umumnya dipakai tuh metil ya, metil paraben. Kalau misalnya ada pengawet itu tuh masa penyimpanannya 35 hari setelah dibuka botolnya. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada tertera pengawet itu maksimal 14 hari setelah dibuka. Kecuali sirup yang kayak antibiotik yang kita larutkan. Kalau antibiotik itu 7 hari maksimal setelah dilarutkan. Jadi kalau misalnya masih ada sisanya nih, tidak boleh disimpan, percuma. Nah, sama ada juga kayak yang sirup yang dilarutkan tuh kayak Mbak Desi pernah lihat obat batuk yang sirup tapi itu serbuk dalamnya. Oh iya. Nah, itu juga, tapi itu masa penyimpanannya beda. Kalau sirup selain antibiotik yang dilarutkan itu 14 hari. Kalau antibiotik 7 hari. Kayak tadi yang saya bilang, kalau misalnya sirup yang ada pengawetnya 35 hari sama sirup yang tidak ada pengawetnya 14 hari. Jadi kadang kan orang tuh disimpan tuh di kulkas tuh berbulan-bulan. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Ini kan khusus sirup yang antibiotiknya ya kan tadi. Kalau misalnya kayak sirup yang umum lah, kayak misalnya untuk yang sirup demam gitu atau vitamin anak, biasa kan maklum lah ibu-ibu nih kan kayak biasa kan mau hemat nih, vitaminnya masih banyak nih, disimpan nanti dilanjutkan minum lagi. Sirup kalau udah dibuka tuh berapa lama sih kak tahannya? Maksimal 35 hari. 35 Iya, hari. jadi jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu berarti ya, walaupun vitamin nih kan mahal biasa kan, jadi mau tidak mau disimpan, sayang minum ya, lagi di saat anak sakit atau udah tidak nafsu makan ya dicoba diminumkan lagi. Itu sebenarnya tidak bagus ya kak ya? Tidak boleh, percuma sih mbak. Nggak hilang manfaatnya berarti ya. Untuk cara penyimpanan obat ada lagi nggak kak? Kayak misalnya nih ada obat apa sih, supos ya kak? Oh iya, supos tuh kak, itu tuh gimana tuh kak? Kalau supos tuh memang penyimpanannya harus di suhu kulkas sih mbak. Kalau karena dia mudah meleleh di suhu ruang. Memang suhu penyimpanannya tuh 2-8. Tapi di kulkas bawah, bukan di kulkas yang freezer sih. Nanti penyimpan obat bukan di freezer Bukan. ya? Kalau kulkas itu kulkas biasa, kulkas bawah aja. Nggak perlu di atas. Sama ini mbak, kalau misalnya obat-obat yang bentuknya kayak aerosol atau gas kayak apa ya, biasanya tuh kayak yang untuk orang asma. Oh ya, hirup kayak oksigennya gitu ya. Nah itu tuh penyimpanannya nggak boleh di suhu yang terlalu panas karena dia bisa meledak. Jadi kayak obat-obat kayak gitu tuh yang suhu penyimpanannya tuh harus kita kontrol loh. Harus dipantau ya suhunya berapa yang bagus. Karena kalau misalnya kita salah nyimpan, obatnya rusak, jadi efektivitasnya tuh udah jauh menurun. Udah nggak ada efek lah kalau kata sekarang iya. Obatnya nggak ngefek katanya. Oke kak, untuk selanjutnya nih kak, tadi dari banyak cara penyimpanan obat, ciri-ciri obat yang udah nggak boleh digunakan lagi tuh kayak misalnya ciri umum obat yang rusak gitu tuh kak. Obat yang udah rusak yang ya udah ini tuh nggak bisa lagi dipakai kalau udah rusak gitu. Kayak yang tadi saya bilang ya, contohnya kayak tablet gitu. Kita lihat dari warna. Kalau biasanya kalau misalnya obat udah rusak tuh terjadi perubahan warna. Ya kita kan tahu kan ya, biasa obat yang kita pakai ini kayak misalnya Proma ini warnanya hijau loh. Nah kalau misalnya tiba-tiba berubah jadi coklat ya berarti emang udah ada perubahan warna. Itu salah satu cirinya. Terus kayak misalnya sirup anak kan biasanya baunya khas ya mbak, aroma stroberi atau apa segala macam. Kalau misalnya pas kita buka, loh baunya udah beda loh. Nah berarti itu tuh juga salah satu indikasi kalau obatnya tuh udah rusak. Kayak perubahan warna atau muncul bintik atau bercat di tabletnya. Kalau kapsul tuh biasanya udah lengket, nah itu udah rusak obatnya. Kalau sirup ya bau berubah, warna juga udah berubah. Kalau misalnya yang punya bayi kan biasanya kasih obat yang kayak Puyer gitu kan. Biasanya kan banyak tuh berapa bungkus gitu kan. Ada ciri-ciri khusus nggak sih kak kalau Puyer tuh udah nggak bagus untuk dipakai lagi? Kalau Puyer itu, kalau saran saya ya, kalau misalnya Mbak Desi dapat obat Puyer nih, boleh tuh ditanya sama bagian farmasinya, penyimpanannya nih sampai kapan ya
Mbak Mas. Soalnya kalau secara umum maksimal tuh 6 bulan Mbak. Tapi kan itu kalau obat yang diracik itu expirednya emang masih panjang. Iya. Tapi kalau misalnya kita kan nggak tahu nih yang diracik mereka tuh expirednya kapan sih gitu. Soalnya kan kalau udah racikan tuh pasti kan 2 atau 3 jenis obat Iya. kan dijadiin satu kan. Bisa aja obat yang mereka racik tuh sebenarnya ada yang ED-nya yang satu misalnya ED-nya masih 1 atau 2 tahun lagi, tapi yang satunya nih ED-nya atau 2 atau 3 bulan lagi loh gitu. Jadi lebih baik ditanyakan sama petugasnya. Biasanya mereka juga ngasih tahu kok, Kak ini masa penyimpanannya sekian ya. Tapi kalau secara umum penyimpanan obat puyat itu maksimal 6 bulan. Kalau obat puyat enak kok Mbak, dilihat dia masih layak atau udah rusak. Biasanya kalau obat puyat yang udah rusak menggumpal, serbuk di dalamnya itu menggumpal atau basah. Nah itu tuh salah satu ciri kalau obat puyat juga udah rusak. Oke, makasih Kak Tari untuk Iya, penjelasan makasih. kali ini. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu teman-teman di rumah, kawan-kawan yang udah punya anak untuk gini loh caranya penyimpanan obat yang baik dan benar di rumah, dan obat apa aja yang harus tersedia di rumah. Demikian podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.